Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Lab 45. Kali ini kita akan membahas terkait demokrasi Indonesia, utamanya terkait perkembangan demokrasi pasca pemilu 2024 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa perubahan besar kepada demokrasi Indonesia itu sendiri. Dan kali ini pembahasannya tidak saya sendiri, tetapi juga ditemani dengan Mbak Titi, Sri Kandi yang selalu mengawal demokrasi Indonesia. Apa kabarnya Mbak? Baik, Alhamdulillah, senang banget ya bisa ngobrol bareng Lab 45 akhirnya. Iya Mbak, mungkin kita langsung aja ya Mbak, dengan telah dilaksanakannya pemilu 2024, mulai dari Pilpres, Pileg Nasional, hingga Pileg Kabupaten Kota, dan juga Pilkada di tahun yang sama, tentu ini akan membawa dampak pengalaman bagi demokrasi di Indonesia. Terlebih juga ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi nomor 62 ya Mbak, yang akan membawa dampak juga lebih besar terhadap pemilu Indonesia ke depannya. Nah, dari pendapat Mbak Titi itu sendiri, apakah ini merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia yang dikatakan cukup mengalami kemunduran saat-saat ini? Ya, tentu dari sisi normatif dulu ya, dari sisi regulasi, putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden merupakan angin segar dan kabar gembira untuk masa depan demokrasi kita. Nah, apakah aturan yang baik tersebut juga akan berdampak positif bagi demokrasi kita ke depan? Bergantung penuh pada yang namanya partai politik. Sebab yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden itu hanya dimiliki tiketnya oleh partai politik peserta pemilu. Jadi satu sisi kerannya itu sudah dibuka. Kalau bahasanya Mahkamah Konstitusi, katupnya itu sudah dibuka, sehingga akses untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih leluasa dan lebih inklusif. Kalau betul-betul keran yang sudah dibuka itu diikuti dengan banyaknya pasangan calon yang nanti akan berkontestasi yang diusulkan oleh partai politik ya. Contoh kalau di 2024 partai politik ada 18 sebagai peserta pemilu, kita ambil angka paling maksimal ya, paling optimal kira-kira. Semuanya percaya diri dan mencalonkan kader-kader terbaiknya, maka kita akan punya 18 calon presiden. Atau kalau mereka saling bergabung misalnya calon presiden dan wakil presiden 18 bagi 2 kan bisa 9 pasangan calon. Jadi aturannya sudah tersedia, tapi dia akan diambil atau tidak oleh partai politik peserta pemilu di 2029, banyak faktor yang mempengaruhi soal ketersediaan kader, hitung-hitungan politik, soal elektabilitas, kemampuan pendanaan partai, dan yang paling penting adalah memastikan dulu nih partai politiknya lolos sebagai peserta pemilu 2029 atau tidak. Sebab kita tidak punya calon persorangan. Pintu masuk untuk mengusung calon hanya partai politik peserta pemilu. Jadi yang harus dilakukan adalah partai-partai harus memastikan mereka lolos sebagai peserta pemilu 2029. Jadi lagi-lagi kalau bagi kami yang penting regulasinya dulu inklusif. Masalah kemudian diambil atau tidak, kita harus dorong terus nih partai supaya tidak pragmatis di dalam berpemilu, tetapi betul-betul memfungsikan partai politik sebagai institusi kaderisasi, regenerasi politik, dan rekrutmen politik yang demokratis, di mana kader-kader terbaik harusnya dipromosikan sebagai bagian dari kepemimpinan nasional. Masalah kemudian ada yang memilih jadi calon presidennya atau diproyeksikan lebih cocok sebagai calon wakil presiden, itu kan berdasarkan kalkulasi politik yang mestinya bukan sekedar pragmatisme yang mendominasi, tapi juga kepentingan demokrasinya juga menjadi bagian pertimbangan yang penting. Nah, soal banyak atau tidak, saya kira itu yang nanti akan menentukan. Tapi lagi-lagi ya, yang penting aturannya dulu dipastikan tidak diskriminatif dan tidak menghambat partai-partai peserta pemilu untuk mengakses pencalonan. Kalau itu betul-betul digunakan nih, Pilpres kita akan lebih kompetitif, akan lebih inklusif,
Dan yang paling penting kita lebih bisa nanti bicara soal politik gagasan dan program. Karena kalau calonnya cuma 2 ya, pengalaman kita 2014, 2019 itu kan terjadi antitesis yang luar biasa. Ini distigmakan sebagai misalnya kelompok A, ini kelompok B, di mana nanti bukan lagi politik program gagasan, tapi sudah jadi politik pokoknya. Pokoknya saya udah dukung A, mau apapun yang dilakukan A pasti benar. Pokoknya saya sudah dukung B, apapun yang dilakukan oleh B sudah pasti benar. Dan ketika sudah selesai pemilu, calon terpilih sudah dilantik, politik pokoknya itu tetap terbawa. Jadi sikap kritis masyarakat tidak dipengaruhi oleh penilaian objektif atas kinerja pemimpin yang sedang menjabat, tetapi dipengaruhi oleh pandangan politik ketika pilpres. Karena saya dulu cebong kampret ya, contoh, karena saya cebong gitu ya, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintahan pasti salah nih. Karena saya pendukung, apapun yang dilakukan walaupun secara objektif itu tidak baik, dia akan selalu benar. Karena kalau saya menyalahkan, nanti sikap politik saya di pilpres yang sebelumnya itu pasti akan diungkit-ungkit lagi gitu. Jadi kita akhirnya sulit menjadi masyarakat yang kritis. Kita kesulitan untuk menilai secara objektif pemerintahan yang sedang menjabat, karena bayang-bayang sikap politik itu mempengaruhi yang membuat kita tidak bisa menilai secara proporsional, dan itu buruk sekali. Kita sudah merasakan polarisasi. Polarisasi itu justru meruncing ketika sudah ada pejabat terpilih. Pilihan politik itu ya, karena dia ingin melegitimasi pilihan politiknya dengan politik pokoknya tadi. Karena saya sudah pilih A, apapun yang dilakukan A pasti benar. Karena saya pilihnya B, apapun yang dilakukan A pasti salah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan keragaman pilihan politik kita tidak lagi terjadi polarisasi politik yang hegemonik seperti tadi, tapi politik akan lebih perlahan menjadi sebuah ritual yang terlembaga, begitu sehat, dan kita lebih bisa berorientasi melihat pada pilihan-pilihan calon yang juga berkorelasi dengan visi misi program yang mereka bawa gitu. Oke, terkait putusan itu telah membuka peluang untuk pembentukan regulasi yang lebih inklusif. Tapi kalau misalnya dari pelaksanaan pemilu 2024 itu sendiri, menurut Mbak Titi apakah ada evaluasi yang bisa dicatat dan diperbaiki untuk pemilu nantinya juga? Pemilu 2024, karena saya mengikuti pemilu dari dekat itu sejak 99 ya, betul-betul dalam pusaran inti pemilu. Menurut saya 2024 itu salah satu pemilu di era reformasi. Ingat loh, kita sudah masuk era reformasi yang seharusnya semua menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih terlembaga, lebih sehat begitu ya, dengan segala daya dukung yang diberikan. 2024 itu salah satu pemilu yang paling buruk selama era reformasi. Pertama, penyelenggara pemilunya kurang profesional dan kecenderungannya tidak mandiri. Jadi bisa ditekan dan disetir, bahkan menjadi pelaku pelanggaran terhadap aturan main. Misalnya soal keterwakilan perempuan. Kan keterwakilan perempuan pengaturannya dilakukan bertentangan dengan kebijakan afirmasi paling sedikit 30% perempuan di daftar caleg. Dan itu yang mendorong pelanggaran aturan itu adalah KPU-nya sendiri begitu. Termasuk beberapa persoalan lain ya. Nah, yang kedua juga menunjukkan fakta terjadinya politisasi peradilan. Bagaimana Mahkamah Konstitusi terutama digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Putusan MK yang kontroversial seperti putusan 90, arena kontestasi sudah berjalan, pengumuman pendaftaran calon sudah dilakukan, syarat berubah. Itu kan bagian dari fakta yang tidak bisa terbantahkan. Pengadilan ikut kemudian dibawa masuk dalam proses cawe-cawe politik begitu. Banyak hal lainnya, termasuk juga soal masih terjadinya kecurangan pemilu, jual beli suara yang kurang mendapatkan penegakan hukum secara efektif, lalu manipulasi suara, politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara yang mengambang, yang bahkan oleh Mahkamah Konstitusi diakui itu ada, tapi oleh mayoritas hakim disebut karena hukum positifnya tidak tersedia maka mereka tidak bisa gitu. Kan itu jelas di putusan. Diakui loh ada problem dari keterlibatan penyelenggara negara dalam praktik kampanye dan kegiatan partisan, politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara. Tapi kata MK karena hukum positifnya tidak jelas mengatur,
dia tidak bisa masuk terlalu jauh. Tapi katanya kalau itu terbiarkan maka istilahnya tidak ada ampun gitu. Kok tidak ada ampunnya? Nanti kenapa nggak sekarang gitu ya? Jadi kalau orang yang boleh bilang mengikuti pemilu sejak 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 itu pemilu yang menyisakan catatan sebagai pemilu terburuk di era reformasi. Harusnya kita makin baik, penyelenggara pemilu makin mandiri, makin profesional, lalu juga penegakan hukum makin efektif begitu ya, pengadilannya makin independen. Tapi faktanya semua ikut menjadi bagian dari proses yang sangat partisan dan politis, serta terjadi tadi politisasi baik terhadap penyelenggara pemilu, proses penegakan hukum dan juga pengadilan kita. Memang kalau misalnya mendengar dari evaluasi Mbak Titi dengan pemilu 2024 menjadi pemilu yang terburuk ketika di era reformasi, mengingat kita sudah hampir 30 tahun ya Mbak, hampir menginjakan kaki di era reformasi ini, memang berarti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 itu menjadi angin segar yang memberikan potensi untuk regulasi inklusif dan juga pembenahan, utamanya dari penyelenggara pemilunya itu untuk menjadi lebih baik. Dan juga kalau misalnya tadi mendengar tindak lanjut dari putusan MK tersebut akan bertumpu pada partai politik itu sendiri. Nah, dari posisi yang saat ini, pembenahan apa yang sebenarnya dibutuhkan dilakukan oleh partai politik agar bisa menyesuaikan regulasi-regulasi inklusif yang akan dibentuk pasca putusan MK tersebut, Mbak? Iya, partai politik ini kan ada dia sebagai aktor yang berkontestasi. Tentu sebagai aktor yang berkontestasi, partai politik ditantang untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bisa diusung di Pilpres yang akan datang. Partai harus kembali kepada hitah sebagai instrumen demokrasi yang menjalankan fungsi kaderisasi, regenerasi politik, rekrutmen politik yang demokratis. Jadi bukan hanya merebut kekuasaan, tetapi juga kekuasaan yang sejalan dengan ideologi politik yang mereka bawa. Kan problem kita selama ini hanya merebut kekuasaan, ideologinya digadaikan. Nah itu yang tidak kita kehendaki. Ideologi itu bukan berarti ketika mereka berkuasa pun mereka menegasikan kelompok minoritas kan. Kekuasaan kan itu untuk semua, tapi memang mereka menjadi lebih leluasa untuk merealisasikan apa yang menjadi visi dan orientasi politiknya begitu. Jadi putusan MK lagi-lagi sebagai partai, sebagai aktor dan kontestan, dia dituntut untuk menyiapkan kader-kader terbaik untuk siap dipromosikan di Pilpres yang akan datang. Dan itu akan membantu mendemokratisasi internal partai. Tetapi yang berikut juga menjadi tantangan, bukan hanya istilahnya menjual kader yang sekedar punya popularitas, sekedar punya isi tas, tapi betul-betul kader yang kredibel. Nah, kader yang mencerminkan aspirasi konstituen dan institusi partai, dalam hal ini ada pengurus. Makanya pencalonan presiden mestinya dilakukan juga dengan proses yang demokratis, bukan proses yang eksklusif didominasi oleh elit partai. Dalam hal ini lebih terbatas, jangan sampai putusan MK itu sekedar jadi bancakan para elit partai untuk mendominasi proses pencalonan sesuai selera mereka. Kan maunya gitu. Salurannya dibuka nih. Karena salurannya dibuka, bukan berarti saluran yang tersedia itu hanya oleh dan untuk para elit. Alias hanya diputuskan oleh para ketum dan pimpinan partai saja. Tetapi bagaimana pencalonannya juga bisa melibatkan pengurus partai secara inklusif. Bahwa calon yang diusulkan oleh partai itu adalah hasil dari proses yang dimusyawarahkan dari bawah ke atas, bottom up proses, tidak meninggalkan suara kader dan suara konstituen. Itu yang pertama. Jadi perlu diatur nih di dalam regulasi yang dibuat oleh partai politik yang ada di parlemen. Nah, kalau menurut saya nih regulasi yang harus dibuat ya sebagai tindak lanjut, satu, jangan sampai ada upaya menghambat partai politik non-parlemen untuk berkontestasi menjadi peserta pemilu di 2029. Jadi persyaratan yang ada sekarang itu kan sebenarnya sudah berat. Jangan sampai ada upaya lebih memperberat persyaratan yang ada. Karena kalau misalnya dihambat,
ya yang menentukan mereka lagi, tujuan putusan MK nggak akan tercapai. Putusan MK akhirnya hanya menjadi alat bancakan untuk para elit. Nah, oleh karena itu yang kedua, selain tidak mengubah persyaratan menjadi lebih berat, bahkan kalau bisa ya lebih dibuat moderat ya, lebih mudah. Yang kedua adalah memastikan proses pencalonan itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan internal partai yang demokratis. Tidak harus model primary election menggunakan konvensi atau kaukus seperti di Amerika begitu ya, karena itu kan juga mahal ya. Bisa misalnya dengan cara harus dimusyawarakan secara berjenjang dari bawah, apakah ranting, cabang, lalu provinsi sampai ke nasional. Tapi pengambilan keputusan itu jangan didominasi menjadi hegemoni putusan elit di partai politik. Jadi kalau misalnya ketum udah mau A maka harus A, itu nggak demokratis banget tuh. Jadi bagaimana suara akar rumput juga didengar gitu ya. Pemilihan di internal secara demokratis yang formulanya nanti bisa dipilih yang lebih sederhana tanpa kemudian membebankan pembiayaan yang mahal kepada partai politik. Yang ketiga, kan tujuan putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden itu kan supaya ada keragaman pilihan politik. Nah, problemnya adalah di pilkada saja syarat pencalonan kan dipermudah. Masih ada 37 daerah calon tunggal. Bahkan ada provinsi yang calon tunggal, Papua Barat. Itu tidak sehat bagi demokrasi karena partai kita multi partai, calonnya tunggal, nggak masuk akal kan? Betul. Nah itu dia. Oleh karena itu jangan sampai terreplikasi di pilpres, salurannya udah dibuka, tapi pragmatisme kekuasaan terlalu kuat, aksi borong partai terjadi, ujung-ujungnya calon tunggal. Padahal putusan MK tidak menghendaki calon tunggal di pilpres kita. Putusan MK itu tidak menghendaki keterbatasan pilihan politik. Maka menurut saya kita harus berani menerapkan partai-partai di parlemen dan pemerintah untuk membuat pengaturan dalam undang-undang pemilu, pemberlakuan ambang batas atas koalisi pencalonan. Jadi kan partai bisa digabungkan, bisa dicalonkan, pasangan calon bisa dicalonkan oleh partai sendiri-sendiri atau bergabung. Nah, kalau mereka memutuskan bergabung dalam mencalonkan pasangan calon presiden, wakil presiden, maka gabungan partai, usulan saya, tidak boleh itu mendominasi supaya tujuan keberagaman itu tetap tercapai. Kalau saya usul maksimal koalisi gabungan pencalonan itu tidak lebih dari 40% total jumlah partai politik peserta pemilu. Contohnya kalau partai politik peserta pemilunya, contoh ya kita ambil angka ambisius 20 partai ya. Oh, 20 nah, partai. kalau 40 partai itu 40% dari 20 partai, jadi 40% maksimal dari 20 partai, itu kan 8. Nah, kalau misalnya ada dua kubu yang kuat, 8 partai mengusungkan calon A, 8 partai mengusungkan calon B, 16 kan, masih ada sisa 4. Nah, 4 ini misalnya pun kalau bergabung, kita akan punya minimal 3 calon. Syukur-syukur kalau 4 sisanya mengusung sendiri-sendiri, itu kita bisa 4 tambah 2, 6 calon begitu. Jadi dengan demikian pola borong partai yang jamak terjadi di pilkada itu tidak terulang. Karena kecenderungannya itu terjadi kan untuk mengarahkan hanya ada 2 pasangan calon. Menurut saya lebih ekstrim lagi, putusan MK tidak menghendaki pilpres itu hanya 2 calon. Dan lebih mendasar lagi, tidak boleh ada calon tunggal. Makanya itu yang harus direspon oleh putusan oleh pembentuk undang-undang, partai-partai yang ada di parlemen dan pemerintah, memastikan keragaman pilihan politik itu tetap tersedia dalam sebuah proses yang demokratis di internal partai dan jangan secara sengaja menghambat kompetitor begitu. Kan kadang-kadang kita ini karena dia yang bikin undang-undang, dia yang jadi peserta pemilu. Gatekeeping ya, Mbak. Gatekeeping untuk anak-anak baru, Mbak. Nah, itu dia. Apa gimana ya? Jadi ada upaya ostracism ya. Kalau fenomena ostracism tuh jadi mengucilkan calon orang-orang lain gitu di luar kelompoknya. Saya berharap jangan sampai ada upaya mengucilkan kompetitor oleh para kekuatan yang sedang berkuasa nih. Jadi karena mereka yang bikin undang-undang, mereka yang bikin aturan, akhirnya ruang-ruang
kontestasi yang harusnya lebih inklusif tadi menjadi tidak terbuka gitu. Oke. Kalau tadi kita membahas parpol, mungkin sekarang kita ngebahas sipilnya, Mbak. Tadi parpolnya perlu banyak PR pembenahan untuk 5 tahun ke depan, dan selain juga dari penyelenggara pemilunya itu sendiri. Tetapi kalau untuk kedepannya, apakah sipil ini masih bisa untuk menjadi entitas penyeimbang, Mbak, di demokrasi Indonesia ini? Salah satu karakter demokrasi itu kan butuh checks on government, pengawasan pada pemerintah. Pengawasan pada pemerintah semestinya kan dijalankan oleh satu, parlemen yang efektif, kedua peradilan yang independen, the independence of judiciary, yang ketiga itu media yang berintegritas. Nah masalahnya parlemen yang efektif ketika kutubnya sudah berkumpul di satu titik begitu ya. Kan kita sama-sama tahu ya, parlemen akhirnya cenderung belum bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Bahkan untuk memperjuangkan suara konstituen pun seringkali tidak bisa diwujudkan begitu. Peradilan juga rentan kan di utak-atik gitu. Media berintegritas menjadi harapan, tapi itu semua tidak cukup. Kita juga butuh yang keempat, namanya masyarakat sipil yang dinamis, yang selalu membangun ekosistem kritis. Bukan berarti terus-terusan cari kesalahan ya, tidak begitu. Proporsionalitas itu juga harus terbangun, karena kita berorientasi pada nilai, bukan berorientasi pada individu atau pada kekuatan politik tertentu. Ketika kita berpegangan pada nilai, kadang kita bisa bersetuju, kadang kita juga bisa kontra. Makanya kita dinamis akhirnya, vibrant civil society. Nah, apakah masih ada harapan? Menurut saya ada. Dengan misalnya contoh putusan 62 itu kan hasil dari aktivisme mahasiswa. Gen Z loh. Gen Z yang akan menjadi leader, menjadi pemimpin kita masa depan, yang menunjukkan kepedulian pada politik hukum. Dan itu kan menjadi modalitas yang luar biasa. Putusan 90 juga dimohonkan oleh Gen Z sih. Tapi maksudnya selalu ada dua sisi dari mata uang kan. Ya, satu sisi ada yang berorientasi pada individu, tapi ternyata yang berorientasi pada nilai demokrasi juga ada, seperti putusan 62, Rizky, Endika, dan kawan-kawan itu begitu. Jadi satu sisi menurut saya harapan itu ada, dan itu juga harus diperkuat dengan tadi peradilannya jangan dipolitisasi. Peradilan harus tetap independen. Yang kedua, berikut juga media itu harus jadi mitra bestari ya, kawan berjalannya teman-teman masyarakat sipil. Dan gerakan masyarakat sipil jangan dilemahkan dengan dengan kriminalisasi dan tindakan-tindakan doxing gitu. Kita punya cukup harapan tadi dengan aktivisme di lingkungan mahasiswa yang makin kuat ya. Banyak yang lebih peduli pada hukum, dan keberadaan pengadilan yang independen, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, membantu mereka untuk mengaktualisasikan kepeduliannya. Ada yang juga masih turun ke jalan untuk bersuara, dan yang paling juga saya kira menjadi peluang, selain juga bisa menjadi tantangan, teknologi digital dan media sosial. Ketika kita memiliki akses kepada sumber atau instrumen alat untuk berekspresi, harusnya media sosial itu menjadi corong kita untuk merefleksikan sikap aktif kita sebagai warga negara. Jangan biarkan ketidakadilan, jangan biarkan kesewenang-wenangan, jangan biarkan penyimpangan, jangan biarkan pelanggaran hukum. Tapi tentu berbasis faktual, fakta, evidence based gitu ya, dan berjejaring. Karena kita rentan dikriminalisasi. Makanya gerakan-gerakan melalui platform netizen, suara teman-teman di sosial media, harus ada kelompok masyarakat sipil yang terlembaga, organisasi yang juga siap mengawal ketika mereka mungkin saja mendapatkan implikasi hukum, kriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang kritis juga dibangun, tapi kelembagaan masyarakat sipilnya juga jangan dilemahkan. Kita harus sinergi, kolaborasi, lintas aktor, lintas isu. Jadi jangan misalnya yang isunya pemilu asyik sendiri pemilu,
Karena pemilu juga ada urusannya dengan teknologi. Sementara kan juga ada masyarakat sipil di isu teknologi, misalnya kawan-kawan dari SafeNet begitu ya, lalu juga beberapa Mavindo. Nah, membangun kolaborasi dan sinergitas antar organisasi, antar aktor, antar isu itu jadi tantangan kita. Karena betul-betul isu yang kita hadapi kompleks, teknologi menawarkan direct demokrasi, kita bisa ngomenin statement presiden langsung di akun media sosialnya begitu ya. Tapi juga bagaimana memastikan tadi moralitas etik itu tetap terjaga dan mereka yang aktif kritis tidak dikriminalisasi gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi atas penjelasannya. Mungkin memang cukup berat ya Mbak buat Indonesia, utamanya setelah melewati pemilu yang cukup buruk di era reformasi untuk melakukan pembenahan demokrasi. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita sebagai pemilih bertransformasi dari sebagai pemilih menjadi civic warga negara yang aktif mengawasi orang-orang yang menjabat hasil dari bilik suara itu. Karena disitulah sebenarnya ujian terbesar kita. Mungkin di situ kami dan mungkin kita semua ya Mbak, kita semua yang sedikit luput. Nah teman-teman, abis milih jangan cuma selesai dimilihnya, ikut liatin kebijakan-kebijakannya. Mungkin sekiranya itu Mbak diskusi kita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast dari Lab 45 ini terinspirasi dan juga mau untuk nantinya turun berkontribusi langsung terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Akhir kata, sampai ketemu di podcast Lab 45 berikutnya. Terima kasih banyak.